ini dari Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffur Maimun. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Amani, Rektor UIN Jakarta, Profesor Azumardi Azra, Profesor di UIN Jakarta juga. Terima kasih untuk para pimpinan PJNU di Turki dan di Sudan atas kesempatan yang menyenangkan ini bisa belajar kepada dua guru kita, dua profesor kita. Terima kasih sekali. Baik ya, saya ingin memulai bahwa film itu tampaknya saya memutar film ya, terus saya saya lihat di awal-awal itu seperti nostalgia dengan khilafah ya. Ada keinginan seperti keinginan yang kuat ya sepertinya ya, ingin agar umat Islam itu punya khilafah kembali, dan mungkin juga ada upaya-upaya agar itu bisa muncul kembali. Tapi itu sebetulnya ya bisa dimengerti kalau saya melihat ya, bisa dimengerti kalau orang itu punya keinginan untuk mendirikan khilafah sebagai seorang muslim, karena sistem, kalau itu disebut sistem ya, sebenarnya ini kita bicara realnya gitu ya, realnya ada pemerintahan yang kemudian disebut dengan khilafah itu sejak zaman Kanjeng Nabi sampai tahun 1924 di Turki Utsmani. Jadi sekian lama. Maka kemudian ketika itu hilang, umat Islam itu seperti ketakutan, tidak tahu harus seperti apa. Tapi dengan berjalannya waktu, sebetulnya umat Islam sudah mulai banyak yang bisa mengerti bahwa Islam ini sebetulnya baik-baik saja tanpa ada khilafah. Tetapi sebagian kalangan masih seperti bernostalgia. Dan itu seperti tadi saya sampaikan ya, itu bisa dimengerti. Dulu ketika Abbasiyah itu runtuh di Baghdad tahun 656. Itu dalam sejarah-sejarah itu digambarkan dunia Islam itu seperti kiamat. Kenapa kok tiba-tiba khilafah ini itu hilang di Baghdad? Karena diserang oleh Tatar. Maka begitu ada kesempatan, ya Mesir kemudian mendirikan khilafah Abbasiyah, walaupun itu boneka, ya walaupun itu sebetulnya boneka, tahun 659. Itu artinya ada 3 tahun di mana tidak terjadi khilafah, tidak ada khilafah di dunia Islam. Dan itu seperti kiamat, dalam sejarah itu menggambarkannya itu. Jadi kalau sekarang sebagian umat Islam masih seperti merasakan kiamat, ya itu memang aspek psikologis. Tapi sebagian besar umat Islam sudah bisa mengerti dan tampaknya sudah menerima. Berbagai dalil dikumpulkan oleh berbagai ulama bahwa Islam akan baik-baik saja tanpa ada khilafah. Baik. Dari mana asal mulanya itu? Nah, dari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hijrah, lalu mendirikan komunitas Islam, lalu Islam itu berkembang dengan sangat cepat. Pemerintahannya, kalau itu disebut pemerintahan, itu sangat berkembang kuat. Maka kemudian yang terjadi adalah kemenangan umat Islam. Ya. Walaupun sebetulnya kalau kita tilik, ya, Kanjeng Nabi sendiri sebetulnya tidak ada dalil yang secara sharih disampaikan oleh Kanjeng Nabi, juga tidak ada sharih disampaikan oleh Al-Quran bahwa umat Islam itu harus punya pemerintahan yang satu. Itu tidak ada.
Misalnya saja begini deh, saya contohkan ya. Ketika Kanjeng Nabi itu di Madinah, lalu di Madinah dianggap punya pemerintahan, itu ketika menundukkan berbagai daerah, itu tidak diperintahkan untuk bergabung secara ketat, secara politis terhadap Madinah. Misalnya ya, ini dalam buku kitabnya Makatibur Rasul, surat-surat Rasul. Ketika Kanjeng Nabi itu berkirim surat kepada Amirul Ghosasina, namanya Al-Harith bin Syamar Al-Ghosani, itu Kanjeng Nabi nulisnya begini, Assalamu ala manit tab'al huda wa amana bihi. Ad'uka ila an tu'mina billah wahdahu la syarikalah yabqa laka mulkuka. Jadi Kanjeng Nabi suratnya itu isinya gini, saya mengajak kamu agar iman kepada Allah, kalau kamu masuk Islam, yabqa laka mulkuka, kerajaanmu masih milik kamu. Artinya sebetulnya tidak harus secara politis itu bergabung dengan Madinah. Itu tidak hanya di Ghosani, tapi juga misalnya Kanjeng Nabi berkirim surat pada 2 utusan yang dikirim oleh Badan, yaitu Kisra di Yaman. Kanjeng Nabi nulisnya berpesan begini, Kulalahu inna dini wa sultani saya belughu ma balagha Kisra. Wa in aslamta, ini yang penting ini ya. Wa in aslamta a'taituka ma tahta yadika wa malaktuka ala qaumika minal abna. Kalau kamu masuk Islam, saya akan memberikan kekuasaan yang sudah di tangan kamu dan kamu akan tetap menjadi seorang raja di daerahmu. Artinya dia ditetapkan sebagai raja, Kanjeng Nabi tidak mengatur bagaimana sistem politiknya, sistem pergantian kepemimpinannya di sana seperti apa, itu tidak diatur. Alias hingga pada zaman Kanjeng Nabi pun itu sebetulnya bibit-bibit tidak satu secara politis, meski satu secara agama itu sudah ada. Jadi tidak perlu. Jadi kalau sekarang itu kemudian tidak disatukan dalam wadah satu politik, itu kita menemukan dalilnya. Bahkan kalau misalnya kemudian kita menerima negara NKRI bahwa seorang menjadi pemimpin itu harus ada beatnya, itu juga bisa dimengerti. Bahkan Kanjeng Nabi dari awal, saya contohkan misalnya ya, ada seorang sahabat Ansor namanya Abul Haytham Malik bin At-Tayyan. Ketika berkunjung ke Mekah untuk melakukan beat kepada Kanjeng Nabi, itu Abul Haytham itu ketika melakukan beat itu mengajukan semacam instruksi kepada Kanjeng Nabi. Nanti dulu, beatnya nanti dulu. Beliau ketika beat kepada Kanjeng Nabi itu mengajukan berbagai syarat. Bagaimana kalau orang Ansor perang dengan Yahudi, apakah Kanjeng Nabi juga akan membela sebelum beat? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, balid dam bidam wal hadma bil hadmi antum minni wa ana minkum wa haribu man harabtum wa usalimu man salabtum. Baru setelah Kanjeng Nabi menyatakan ini, baru kemudian Abul Haytham Malik bin At-Tayyan ini melakukan biat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebetulnya bahkan Kanjeng Nabi pun ketika mau menjadi seorang pemimpin di Madinah itu juga ada biatnya. Dan itu kalau kemudian kita lakukan dalam negara NKRI misalnya, itu ya sah-sah saja. Ya. Kemudian zamannya dalam film itu dengan narasi yang seakan-akan semuanya berjalan normal gitu ya. Ketika Nabi wafat, kemudian diangkatlah Abu Bakar dengan dalil bahwa labudda lihadatin man yaqumu bihi, itu dalil khalifah. Itu sebenarnya bukan dalil khalifah, itu dalil adanya pemerintahan. Pemerintahan itu skopnya tidak harus khalifah. Yang jelas ini harus ada yang menggantikan Rasulullah, siapa yang memimpin harus ada. Tetapi itu tidak berarti semua orang Islam harus dijadikan satu. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar itu sebelum menjadi seorang pemimpin, Ansor sudah usul dulu. Bagaimana kalau Ansor juga punya pemimpin, Muhajirin juga punya pemimpin. Itu artinya sudah muncul pemikiran ada pemisahan politik antara Mekah dengan Madinah.
Orang-orang Ansor sudah usul itu. Kalau Nabi sejak pertama mengatakan bahwa umat Islam itu secara politis harus satu, usul itu tentu tidak ada. Usul itu ada, itu menunjukkan bahwa satu kepemimpinan politik itu tidak ini satu itu tidak ada. Kemudian itu juga ketika Sayyidina Abu Bakar itu kemudian menjadi seorang khalifah, itu ada namanya Sa'ad bin Ubadah, itu sampai wafat tidak biat kepada Abu Bakar sampai wafat. Jadi apakah itu berarti mencederai kepemimpinan Abu Bakar? Ya tidak, tetapi setidaknya bahkan sahabat, ini sahabat ya, pimpinan Khazraj, satu kabilah penting di Ansor, sangat nomor satu di Ansor, itu juga tidak berbiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ya, ketika melaksanakan Kanjeng Nabi wafat, banyak kelompok yang memisahkan diri. Kelompok memisahkan diri, kabilah-kabilah, ada yang karena murtad, ada yang sebagian itu bukan karena murtad, tetapi karena tidak mau bergabung dengan Madinah. Tapi itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, dikemas dalam sejarah, ditulisnya itu semuanya tergabung dalam Harbul Riddah. Tapi sebetulnya tidak semuanya Harbul Riddah. Sayyidina Umar menentang kepada Sayyidina Abu Bakar dalam perang ini. Abu Bakar, mereka itu syahadat Islam, kenapa perang? Tapi Sayyidina Abu Bakar, la ufarriqu baina as-shalah wa zakah. Kepingin semua yang disatukan oleh Rasulullah dikembalikan lagi. Tapi sebagian tidak mau. Ada cerita yang sangat menarik, namanya Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah itu salah satu yang tidak mau bergabung dengan Madinah. Tapi mereka Islam, iya Islam. Ketika ditanya kenapa kamu tidak bergabung dengan Madinah, saya bergabung dengan Madinah itu karena Rasulullah. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, saya tidak bergabung. Artinya zaman Kanjeng Nabi pun itu tidak satu. Ada yang kepingin secara politis berbeda dari Madinah. Tapi kemudian itu gugur, wafat karena kalah perang sama Khalid bin Walid. Dan ketika wafat, Umar pun menentang, itu orang Islam kok dibunuh, itu harus ada kisosnya atau ada apanya gitu. Tapi kemudian disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa Khalid bin Walid itu salah, tapi tidak sengaja karena dia melakukan takwil tertentu. Artinya dari sejak zaman Abu Bakar, itu pun sebetulnya penyatuan umat Islam menjadi satu kekuatan politik itu sudah diperdebatkan pada waktu itu. Karena itulah sebagian umat Islam lalu menganggap bahwa khilafah itu tidak diperlukan, tidak merupakan sesuatu yang wajib. Ada orang, mohon maaf, walaupun itu tidak dianggap Ahlussunnah, sebagian dari Mu'tazilah, tapi itu ingin menyampaikan bahwa ini tidak merupakan kesepakatan seluruh umat Islam. Ada Khawarij, itu juga tidak sepakat bahwa harus disatukan dalam satu kekuatan. Kemudian ketika di eranya Abbasiyah, abad ketiga atau pertengahan abad keempat, ketika masuk ke abad keempat itu, ketika Abbasiyah itu sudah melemah, itu banyak negara-negara yang kemudian memisahkan diri kecil-kecil itu. Itu apa? Dianggap tidak berdiri sendiri, ya berdiri sendiri, karena itu dalam fikih-fikih itu kemudian diperdebatkan. Yang memisahkan dari khilafah itu sah ataukah tidak? Itu banyak ulama yang mengatakan sah. Termasuk Imam Al-Juwaini ya, dalam kitab Ghiyathul Umam itu juga mengatakan itu sah. Imam Asy-Syaukani juga mengatakan itu hukumnya adalah sah. Ya, 3 tahun tidak ada kekhilafahan di dalam umat Islam. Yang tadi saya sebutkan ketika Abbasiyah itu runtuh, menunggu 3 tahun untuk ada lagi khilafah yang khilafahnya itu sifatnya boneka. Itu juga semuanya dalam fikih-fikih itu semuanya dianggap hukumnya adalah sah, gitu ya. Makanya kecenderungan sekarang seperti yang kalau saya mengikuti Basul Masail dalam tubuh Nahdlatul Ulama, saya baca misalnya ada keputusan di Jawa Timur, ada keputusan di PBNU sendiri, itu semuanya keputusannya mengatakan bahwa mendirikan khilafah seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa itu artinya adalah penyatuan politik umat Islam dalam kekuatan politik satu, itu hukumnya tidak wajib. Itu hukumnya tidak wajib. Kemudian
ketika berdiri Daulah Abbasiyah itu di Barat, dan itu ada dalam film itu, dan itu dipuja-puja di Andalusia. Andalusia itu berdiri kekhilafahan sendiri karena di Andalusia itu adalah penerus khilafah Umayyah. Jadi ketika Abbasiyah berdiri itu artinya ada dua khilafah. Ada khilafah yang satu itu di daerah timur, yang satu di daerah barat, di Andalusia. Andalusia itu bukan Abbasiyah, mereka lebih dekat kepada Umayyah. Artinya ada dua kekuatan politik dalam Islam sama-sama mengaku sebagai khalifah. Jadi secara ini secara fikih, secara penjelasan, saya kira kita mengambil satu kesimpulan hukum bahwa tidak wajib hukumnya umat Islam ini disatukan dalam satu kekuatan politik atau dalam satu khilafah. Nah, kemudian dalam fikih-fikih, ya ini kalau dalam fikih-fikih, khilafah itu apa sih fikih dalam khilafah itu? Nah, itu penjelasannya adalah ini kalau misalnya mengikuti penjelasannya Al-Imam Al-Baydawi, ya. Al-imamah ibaratun an khilafati syakhsin min al-asas Rasul alaihi wasallam fi iqamatil qawanin asy-syariyyah wa hifdzi hawzatil millah ala wajhin yattabi'u ittiba'uhu ala kafatil ummah. Kalau di dalam yang lainnya bunyinya seperti ini, dan itu yang kita pakai ya. Riyasatun amma fi umuriddin wad dunya niyabatan anin nabi. Jadi ada satu pemerintahan mengurusi urusan dunia sekaligus mengurusi urusan akhirat atau agama, maka itu sudah sah dianggap sebagai khilafah secara definisi fikihnya. Karena itulah keputusan Nahdlatul Ulama yang saya ikuti dalam Basul Masail sebelum Munas di Jombang dulu itu. Itu bagaimana hukumnya negeri Indonesia? Apakah negeri Indonesia itu sudah sah dianggap sebagai khilafah secara terminologis? Ya. Jawabannya dengan tanpa ragu, saya mengikuti diskusinya, saya kan bagian dari peserta Basul Masail, bahwa Indonesia itu secara per definisi itu sudah sah dianggap sebagai hukum atau pemerintahan yang sah. Kalau mau disebut itu sebagai khilafah, ya itu bisa disebut sebagai khilafahnya sudah sah. Jadi kalau dan itu tidak perlu kemudian disatukan dalam wadah perpolitikan, itu ya tidak perlu, ya. Nah, kemudian saya ingin mengutip dari film itu, dan itu disampaikan oleh Pak Ismail Yusanto kalau tidak salah, ya, bahwa agama ini atau hukum-hukum fikih, hukum-hukum Islam itu hanya bisa diambil dari dalil-dalilnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sejarah itu tidak bisa diambil sebagai perspektif hukum. Nah, itu artinya sebetulnya apakah di Nusantara itu ada tangan-tangan kekhilafahan? Itu hanyalah sejarah. Itu tidak bisa diambil satu kesimpulan hukum fikih bahwa hukumnya misalnya wajib mendirikan khilafah di Indonesia. Itu ya tidak bisa. Bahwa khilafah itu hukumnya wajib, itu tidak, karena itu hanya aspek sejarah. Nah, kemudian pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar, pemerintahannya Sayyidina Umar, pemerintahannya Sayyidina Utsman, dalam beberapa hal itu juga bagian dari sejarah yang tidak bisa diambil satu kesimpulan hukum berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah itu. Itu kalau mau mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ismail Yusanto. Jadi apa yang ditulis atau yang ditayangkan di dalam jejak khilafah di Nusantara itu hanya murni permasalahan sejarah, tapi itu tidak berhubungan sama sekali dengan keabsahan atau tidak keabsahan, kewajiban atau tidak kewajiban mendirikan khilafah. Itu yang ingin saya tegaskan pertama. Jadi kalau misalnya sebagian kalangan itu percaya bahwa ada hubungan kekhilafahan antara keemiran atau kesultanan di Indonesia, meski itu perlu ditelusuri kembali, misalnya sampai mengatakan bahwa ada hubungannya dengan Umar bin Abdul Aziz, dengan mengutip ini, saya catat ini, Umar bin Abdul Aziz itu
dikutip ini ada begini itu, min malikil amlak alladzi huwa ibnu alfi malikin walladzi tahtahu bintu alfi malikin ila akhirih. Itu disebut katanya surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu saya cek, nas ini ada di kitab namanya Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdul Rabbi. Itu kitab sastra, kitab sejarah, kitab adab. Ya, ada kitab adab, dan itu di sana disebutkan itu dari Hindi. Tapi itu hikayah itu ya hikayah, itu bukan sesuatu yang berdasarkan bukti-bukti sejarah, itu hanya hikayah. Tapi kemudian itu diarahkan terhadap kepemimpinan yang ada di Sriwijaya, itu ya terlalu mengada-ngada. Itu kadang-kadang itu jangan-jangan itu ilusi atau apa, saya juga kurang bisa mengerti itu. Ya, kemudian bahwa pemerintahan di Pasa itu ada hubungannya dengan Abbasiyah dan lain sebagainya, ya tentu kalau ada hubungan itu saya kira memang ada hubungan, tetapi bukan berarti itu bagian dari kekhilafahan, ya bukan berarti itu bagian dari kekhilafahan. Itu didirikan itu tidak berdasarkan, tidak SK dari sana juga bukan. Itu kalau di dalam fikihnya itu bagian dari kepemimpinan mandiri, bukan bagian dari wali. Kalau satu penyatuan politik itu kalau khilafah itu diartikan sebagaimana yang terjadi zamannya Sayyidina Umar, itu yang ada di daerah-daerah itu namanya wali atau gubernur-gubernur yang diangkat oleh pusat pemimpinan. Tapi itu kan era itu hanya terjadi beberapa saat. Setelah itu banyak yang di daerah itu kemudian bahkan menggulingkan kepemimpinan apa gitu, itu juga jasa saja walaupun itu tidak harus diangkat dari. Dan di Indonesia itu pimpinan raja-rajanya juga itu berdiri sendiri. Tapi kalau ada hubungan bahwa ada kekhilafahan di dunia Islam, memang benar-benar ada pimpinan yang superior, itu memang saya kira itu bisa dimengerti. Tapi kemudian jangan dipolitisir bahwa kita ini sebetulnya adalah bagian dari kekhilafahan yang ada di Abbasiyah, atau bahkan kita bagian dari khilafah yang ada di Turki Utsmani. Tapi saya kira itu terlalu jauh kesimpulan itu. Tapi kalau misalnya ada hubungan negara Islam dengan negara Islam, keemiran dengan satu keemiran, saling mengerti, saling membantu, punya musuh bersama namanya Portugis, itu iya. Tapi kesimpulan bahwa kita atau negeri-negeri di Nusantara itu bagian kecil, ya, bagian kecil dari kekuatan besar kekhilafahan, saya kira itu terlalu berani melakukan kesimpulan-kesimpulan itu perlu penulisan kembali, tapi nanti akan dijelaskan oleh Bu Amani sama Pak Azumardi Azra, saya kira. Tapi intinya saya hanya menyampaikan tentang masalah khilafah itu tadi, ya. Bahwa dalam perspektif kita sekarang ini diputuskan oleh tidak hanya di Indonesia, sebetulnya oleh Darul Ifta di Mesir, di fatwa di Syria, berbagai fatwa di daerah-daerah lain itu menyatakan bahwa umat Islam tidak harus disatukan dalam satu kepemimpinan, atau dalam tanda kutip tidak harus disatukan dalam apa yang kemudian disebut sebagai khilafah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.